Bakal calon presiden 2024 Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sempat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah pada Rabu 1 Februari lalu. Meski berada di Solo, namun Anies tidak bertemu dengan Gibran. Tidak, beliau acara tertentu. Tapi setahu saya beliau langsung ke Jakarta menggunakan pesawat pribadi. Tapi tetap apa? Beliau hari ini fokus ke acara internal beliau. Ya, terus Kapan berarti? Kapan? beliau masih sibuk ya. Gibran sendiri belum bisa memastikan kapan akan bertolak ke Jakarta untuk memenuhi undangan Anies. Pertemuan Anies dan Gibran sempat terjadi di Solo pada pertengahan November 2022 lalu. Saat itu kedua tokoh bertemu untuk sarapan pagi bersama. Keduanya mengaku hanya mengobrol santai mengenai masalah perkotaan dan sama sekali tidak menyinggung soal politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, lobi-lobi politik terus dilakukan oleh Anies Baswedan. Selain menyambangi Partai Demokrat, Anies Baswedan juga berkunjung ke kota Solo. Putra Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming, mengaku ditelepon Anies untuk diajak bertemu di Jakarta. Pertemuan tadi Bapak Presiden menekankan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga karena ini adalah modal utama ASEAN. Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi. Pemirsa, sidang tragedi Kanjuruhan terus digelar oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hari ini sidang menghadirkan 8 saksi dari JPU untuk terdakwa 3 polisi. Dari kesaksian, temuan proyektil peluru gas air mata dipaparkan dalam sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Saksi dari bagian identifikasi Reskrim Polres Malang menyebutkan, dari olah TKP ada sebanyak 19 proyektil yang ditemukan di dalam stadion. Sidang tragedi Kanjuruhan kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. 8 saksi dari JPU dihadirkan hari ini untuk terdakwa 3 polisi. Salah satu saksi dari 8 saksi yang dihadirkan di persidangan, yakni Eko Dwi Cahyo dari bagian Inafis Identifikasi Reskrim Polres Malang, tunjukkan sebaran proyektil peluru gas air mata di dalam stadion. Dari olah TKP ada sebanyak 19 proyektil peluru gas air mata yang berhasil ditemukan. Belasan proyektil tersebut diantaranya berada di tribun berdiri, belakang garis gawang, bagian timur lapangan rumput dan juga shuttle ban. Saksi tegaskan sebagian proyektil ditemukan di dalam stadion area selatan. Tak hanya seputar proyektil, saksi dari identifikasi Reskrim juga sampaikan dari total 14 pintu besar, 8 pintu bisa terbuka sedangkan 6 pintu lainnya alami kerusakan. Kerusakan diantaranya akibat korosi pada besi, kunci yang tak ada, hingga roda terlepas dari bantalan. Sebelumnya, Selasa 31 Januari lalu, sidang tragedi Kanjuruhan mengagendakan keterangan saksi atas terdakwa 3 anggota polisi. Sidang menghadirkan 29 saksi untuk mengetahui kejadian di lapangan saat terjadi tragedi Kanjuruhan. Jaksa penuntut umum memutarkan rekaman CCTV saat penembakan gas air mata oleh petugas di lapangan. Dari rekaman CCTV terlihat ada tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun penonton sebelah selatan. Rekaman CCTV ini dibenarkan oleh saksi steward petugas keamanan lapangan. Pemutaran bukti rekaman CCTV ini untuk meng-cross-check apakah sesuai dalam dakwaan yang telah disusun terkait adanya tembakan ke arah tribun penonton. Sementara itu, sidang perdana tragedi Kanjuruhan mulai digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 16 Januari lalu. Pengunjung ruang sidang dibatasi, hanya korban dan keluarga korban yang bisa memasuki ruang sidang. Sementara 5 terdakwa kasus kerusuhan Kanjuruhan hadir secara online. 15 jaksa penuntut umum bergantian membacakan dakwaan bagi kelima terdakwa.
Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 lalu usai laga panas Arema Persebaya. Tragedi Kanjuruhan memakan korban 135 orang meninggal dunia. Jumlah itu menjadikan insiden di Stadion Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung atau Kejagung memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka dan mencekal 23 orang dalam kasus ini. Kejaksaan Agung memastikan masih melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejagung telah memeriksa 60 saksi dan mencekal 23 orang. Artinya sangat terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru korupsi BTS Kominfo. Rekan dari Pitsus, kita sudah melakukan pencekalan terhadap 23 orang. Nah, tentu yang kita cekal ini adalah orang-orang yang mempunyai keterangan signifikan sebagai saksi sementara. Nah, apakah nanti akan berkembang menjadi tersangka, itu nanti kita lihat tergantung nanti hasil pemeriksaan di penyidikan. Ya semuanya tetap masih ada gitu. Kalau orang sudah dicekal luar negeri itu ya berarti orang-orang ini secara signifikan punya keterangan yang memang tidak boleh meninggalkan Indonesia. Takutnya nanti kabur apa dan sebagainya seperti itu. Meski belum dijadwalkan, Kejaksaan Agung mengatakan tidak